Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah ajma'in amma ba'du. Puji syukur pada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam dan nikmat lainnya. Semoga kita selalu dalam lindungan, hidayah dan pertolongan Allah, dan selawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sehingga kita dikumpulkan dalam surganya nanti. Dan disampaikan kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Insya Allah kita saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan saling mencintai dan saling menguatkan dalam perjuangan dakwah. Baik, yang kami hormati guru kita bersama Tengku Dr. Mizas Iskandar LC LLM, yang mana beliau sangat padat jadwalnya, luar biasa. Subuh itu Senin sampai Ahad. Ada yang kosong subuh? Subuh kebetulan saya mengikuti beliau sebelumnya Senin sampai Kamis subuh. Cuman pas nengok kondisi, kalau saya tengok ikut Senin sampai Kamis, Pak isi bisa lagi. Sehingga saya cuma bisa ikut Senin dengan Rabu, yaitu di Masjid Al-Furqan Barawi dan Masjid Al-A'la Chot Masjid. Sedangkan yang lainnya itu belum bisa ikut. Awal-awalnya ikut di Menasah Nurul Ikhlas Kampung Doi, dan juga ada di hari Selasa di Nurul Ikhlas hari Kamis Al-Islahiyah Lambu. Dan Jumat juga ada, Sabtu juga ada, luar biasa. Dan Maghrib juga, pada Maghrib sampai Isya setiap malam, luar biasa. Jadwal pada kali. Tambah dan untuk alhamdulillah untuk anak Isya kosong. Makanya malam ini kita bisa bersama beliau kita bisa culik di malam Rabu. Masalah jadwal rutin nanti kita sepakati setelah pengajian, apakah kita sepakat setiap malam Rabu atau nanti mau ditukar ke malam lain. Mungkin malam ini kita sepakati bersama dengan para jamaah. Selanjutnya kami hormati para pengurus Safari Subuh Sabtu S3, dan juga yang kami hormati orang-orang tua kami, guru-guru kami, tengku-tengku yang sudah berhadir, kawan-kawan sekalian. Mungkin sebelumnya kita nanti akan sedikit minta sambutan dari tempat yang punya tempat, yaitu Bang Alif. Bang Alif, kita minta nanti sambutan sedikit dari beliau. Tapi sebelumnya kami sampaikan kenapa hadir pengajian rutin, karena kita rutin. Kenapa hadir kajian rutin ini? Karena mengingat Safari Subuh Sabtu memang masih muda, tapi kalau misalnya tidak ada pembinaan rutin pengurus dan jamaahnya, kita khawatir kayak pohon itu makin tinggi, anginnya makin kencang. Ketika kencang nanti kita nggak kuat akarnya, takutnya roboh. Nah, jadi untuk menguatkan jamaah silaturahmi kita, makanya kami buat pengajian rutin sepekan sekali. Dan kita mungkin bisa jadi nanti juga kita sepakati apakah nanti misalnya Ustaz Mizat 2 kali, nanti mungkin ada Ustaz Ilham Maulana, ada Ustaz Fahmi yang penasihat-penasihat kita S3, kita harapkan untuk bisa kasih ilmu kepada kita. Nah, itu mungkin untuk dan menyangkut dengan nama kajian sendiri, itu juga masih usulan. Saya buat nama Kasib KA-S3P, atau kepanjangannya itu Kajian S3 Pekanan. Kasib itu kalau kami kasih nama, maksudnya adalah kasib tanyo bubut maksud, kasib tanyo lalai dengan perintah Allah, kasib tanyo pokoknya lah lupa. Tujuannya itu. Bahasa Sunda kaset ganteng. Ini tuh yang untuk filosofi saja. Tapi nanti kalau ada usulan nama kajian ini juga boleh. Sampai kita bebas. Insya Allah kita bebas, silakan sampaikan pendapat. Mungkin untuk menghemat waktu supaya yang panjang kali, kita langsung minta sedikit sambutan ataupun pengenalan dari punya tempat, yaitu Bang Alif. Beliau adalah anggota DPRK Aceh Besar dari Partai PKS. Tapi ini saya tidak
Tidak sengaja, saya nggak kenal sebelumnya. Kenalnya ngopi sini, Bu. Jangan salah, jangan terjadi fitnah pula antara kita. Tidak, karena saya nggak kenal beliau, betul-betul nggak kenal beliau. Ngopi kami di sini, habis ngomong lewat telepon. Oh, rupanya beliau juga anggota dewan. Tanya anggota dewan PKS ya. Kita bukan sengaja untuk kita ini ya. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan kita dari beliau. Silakan Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji kita syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk hadir dalam kajian istijabah malamnya, dan juga salawat dan salam tak lupa pernah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mana membawa Islam dari zaman jahiliyah ke zaman perkembangan hingga saat ini. Menurut perpanjang itu Abu Ustaz, jadi Nanlun Muhammad Alif Abdullah. Lun tinggal mantong di rumah ya di Kemperu. Dan juga sebagai program kamu Cik Hanam Turi membaca Hanam. Berarti ini ialah memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Bagaimana sudah terjadilah pengajian ini. Cerita cu. Kronologis. Jadi kronologinya saya lagi di Jantung Ustaz. Dikabari oleh orang kerja dibilang ada yang mau jumpa. Pikir udah pakai utang. Jadi bisa jadi berusaha kami berjumpa dengan beliau dan juga berkomunikasi bagaimana kita membuka pengajian di Warko. Alangkah bagusnya dan gimana boleh kita. Dan saya menerima itu dengan lapang dada dan juga sangat saya support untuk masyarakat dan juga tahlimulun kepada Tunku Dr. Mudas Iskandar LCLFM dan juga kepada Ustadz Ayah Lun dan juga Tunku adik-adik Lun yang telah berhadir di pengajian malam ponyo, dan insyaallah kami harapkan pengajiannya akan berterus hingga sampai tuntun berlanjut. Kamu sebagai guru tempat sangat mensupport dan juga sangat mendukung kajian-kajian pada malamnya. Apabila tempatnya nyambut kita pindah ke Miu, style bangku ke meja rame dan juga mohon maaf karena ini malam pertama apabila ada kekurangan dan juga kurang nyaman pada tempat ini, mohon maaf karena ini berupon hari pertama dan juga belum pengalaman banget. Jadi kita bukan di Warko, kita buka di Balai Daya atau di rumah kan enak kan, dan juga tempatnya nggak sih. Mohon maaf mungkin ada kerusingan sedikit dari pengunjung, mulai maaf dari tadi belum selaku jamaah haji dan juga selaku guru tempat mengucapkan terima kasih ribuan terima kasih terhadap jamaah yang telah berhadir di tempat kamunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bang Alif yang sudah menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Alif tadi dikabulkan oleh Allah. Rutin pengajian kita jalan terus rutin. Kalau memang nggak cukup tempat kita ke bawah lebih luas lagi Bang. Insyaallah. Selanjutnya kami juga ingin umumkan untuk
untuk pengajian malam Rabu ini atau pengajian rutin S3 ini, penanggung jawabnya yang akan bertanggung jawab untuk mengelola pengajian ini yaitu Ustadz Muhammad Nur. Nah, beliau yang akan menjadi penanggung jawab pengajian ini insya Allah, dan beliau nanti akan mengawalnya, persiapannya segala macamnya, mungkin dan hal-hal yang teknis ya. Nah, mungkin itu aja untuk mempersingkat waktu kita kepada guru kita bersama Mizaz untuk memberikan pengajian kepada kita semua. Tapi nanti mudah-mudahan tidak lama, jangan lama-lama kita. Kepada Ustaz Mizaz akan dipersilakan dengan segala hormat. Oh, jangan batasi Ustaz. Yang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil-ma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, tanggal 19 Agustus tahun 2025, kita telah membuat satu tradisi yang baik. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut di dalam hadis, man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyam usa min ujurihim syai'ah. Barang siapa yang mencontohkan satu tradisi yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya itu, dan pahala siapapun yang mengikuti tradisi baik. Nah, moga-moga ini keberkahannya ini akan menebar kemana-mana ya. Dimulai dari kedai kopi Pas. Pas itu singkatan apa? Oh iya. Ya, Tabarukan. Tabaruk nama besar ayah beliau. Nah, jadi salah satu, kalau di dalam tasawuf itu ada namanya barakatul walad di barakatil walid. Jadi kadang-kadang berkah kehidupan anak itu bukan karena hebatnya anak,
tapi karena akumulasi amal soleh yang dikerjakan oleh kedua orang tua kita. Saya ambil contoh dulu waktu kecil. Saya kebetulan agak nakal waktu kecil. Disuruh tidur siang, nggak pernah tidur siang. Kerja saya itu manjat pohon mangga orang. Manjat pohon mangga orang, rambutan orang. Satu kali yang punyanya pohon mangga itu tunggu di bawah. Kami di atas, dia tunggu di bawah. Hanya pukulnya agak cokok rambut. Waktu turun mau digebuk kita itu tiba-tiba dia tanya, kamu anak siapa? Ya kebetulan ayah saya juga imam di tempat kami ya di kampung kami itu. Anaknya Pak Iskandar. Alah anak Pak Iskandar maka hukum. Hari itu saya selamat bukan karena hebatnya saya ya, tapi karena barakatul walid, sehingga kecipratan kepada walad, kepada anaknya. Jadi hari ini Sohibul Bait kita ini alhamdulillah juga kecipratan barokah dari orang tuanya. Sudah buat dan terima kasih sudah berkenan menyediakan tempat buat kami pada hari ini untuk mengaji. Moga-moga ini menjadi pengajian rutin, walaupun tadi pada saat pertama sampai saya ragu-ragu ini balai pengajian atau balai remang-remang. Antara dua ini, balai pengajian atau balai remang-remang. Karena balai remang-remang kami takut digrebek sama Bu Eliza. Kan nggak enak, apalagi ini ada komisioner Baitul Mal hari ini kan. Kalau digrebek sama Bu Eliza kan. Jadi berita headline news Serambi besok. Jadi alhamdulillah pada hari ini terima kasih juga kepada Bang Dedi dan kawan-kawan ya, dari jamaah S3 ada Bang Willy. Saya baru tahu Bang Willy ternyata jamaah S3. Tapi kuliah kayaknya nggak selesai dulu. Nggak apa-apa, yang penting udah jadi jamaah S3 walaupun kuliahnya di Nah, Bapak Ibu, nggak ada Ibu ya, Bapak-bapak semua pada hari ini, alhamdulillah. Sebenarnya saya dihubungi sama Bang Dedi itu sudah sebulan yang lalu ya, lebih kurang. Tanya kapan kita mulai Pak Ustadz pengajiannya. Saya bilang kita cari momentum yang baik. Nah, rencana awal itu tanggal 17 Agustus, pas hari kemerdekaan. Tapi karena satu lain dua hal, ternyata Allah qadarullah menakdirkan pengajian kita baru dimulai pada tanggal 9 Agustus. Tapi itu sama sekali tidak mengurangi keberkahan dari pengajian kita ya. Boleh jadi kalau pengajiannya kemarin tanggal 17 Agustus tidak seramai malam ini. Karena banyak yang liburan. Bang Willy aja baru pulang dari Takengon ya. Baru umroh. Ya, alhamdulillahnya digeser tanggal 19. Jadi kita sudah pada selesai dari libur panjang kemarin, sehingga pada hari ini jamaahnya lebih banyak ya daripada yang kita duga sebelumnya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pengajian di pertemuan-pertemuan yang akan datang, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis tadi. Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis tadi, man arada dunya fa'alaihi bil. Yang mau bahagia di dunia caranya dengan ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil. Yang mau bahagia di akhirat juga caranya dengan ilmu. Waman aradahuma fa'alaihi bil. Dan yang mau bahagia di dunia dan akhirat juga caranya dengan ilmu. Nah, itu sabda diucapkan oleh Rasulullah dalam merespon cerita Nabi sebelumnya. Jadi sebelumnya Nabi dalam majelis taklim bercerita banyak tentang Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Kita tahu bersama mungkin ya, Nabi Sulaiman dulu di masa hidupnya itu pernah ditawari 3 perkara sama Allah.
khuyira li Sulaimana baina salasatin. Nabiullah Sulaiman alaihissalam diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk milih satu dari tiga. Kalau Om Jin, saya beri satu permintaan. Ya, hari itu malaikat Jibril kasih pilihan satu dari tiga, nggak boleh tiga-tiganya, satu saja. Silakan pilih Sulaiman. Khuyira li Sulaimana bainal ilmi wal mulki wal mal. Nabiullah Sulaiman alaihissalam diberikan pilihan. Apakah mau pilih ilmu, atau mau pilih harta, ataupun mau milih kekuasaan. Barokahnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam dibimbing sama Allah dengan wahyu. Fakhtara Sulaimanul ilma, maka beliau pun kemudian memilih ilmu, tidak milih harta, apalagi jabatan ataupun kekuasaan. Belakangan dengan ilmu itulah Nabiullah Sulaiman alaihissalam bisa punya kekuasaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun manusia sebelum maupun sesudah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kan ada doa itu ya dalam Al-Quran, Rabbi firli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dan anugerahkanlah saya kekuasaan yang tidak pernah Engkau beri kepada siapapun baik sebelum maupun sesudah diriku. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehebat apapun manusia sekarang, tidak ada orang yang sehebat Nabiullah Sulaiman. Kalau di dalam surat An-Naml diceritakan sama Allah, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wal tayri fahum la yusaun. Suatu hari Nabiullah Sulaiman membariskan pasukan perangnya yang terdiri dari bangsa jin, bangsa manusia, semua jenis hewan, termasuk burung-burung, semuanya tunggu komando dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sekarang nggak ada lagi pemimpin seperti itu. Nah, ternyata Nabiullah Sulaiman alaihissalam bisa punya kekuasaan seperti itu sebab beliau milih ilmu. Dengan ilmu pula Nabiullah Sulaiman alaihissalam bisa mengakumulasi kekayaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang sebelum dan sesudahnya beliau. Nah, oleh sebab itu setelah Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah Nabiullah Sulaiman, Nabi kita Muhammad mengoreksi sedikit, meluruskan Nabiullah Sulaiman, karena ilmu bagi Sulaiman seolah-olah hanya untuk kebahagiaan dunia. Maka di dalam hadis itu Nabi Muhammad kemudian menyebut man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Betul, yang mau bahagia di dunia, salah satu syarat bahagia di dunia kan punya pengaruh dan juga punya kepemilikan harta. Dan itu hanya bisa dimiliki kalau kita punya ilmu. Sebanyak apapun kita kasih modal kepada orang yang tidak punya ilmu, pasti habis itu modal. Sebab itu dalam surat An-Nisa ayat 4 ada istilah sufaha, jamak dari kata safi. Siapa itu sufaha? Safi, orang yang tidak cakap menggunakan uang. Orang yang seperti ini dilarang dalam agama untuk kita beri uang, kita modali, tidak boleh itu orang seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman farzuquhum minhu waqsuhu. Jangan pernah kasih harta kepada orang yang tidak mampu mengelolanya. Kenapa? Sebanyak apapun kita kasih, kalau dia nggak punya ilmu pasti habis juga. Nah, sebab itulah Rasulullah syarat kebahagiaan di dunia. Maka Nabi Muhammad menyempurnakan apa yang belum sempurna dalam kisah Nabiullah Sulaiman. Tujuan Nabi kita turunkan menyempurnakan syariat-syariat umat terdahulu, termasuk pola pikir dari nabi-nabi dulu. Jadi bahaya sekali kalau orang baca hadis Nabiullah Sulaiman itu khawatirnya akan terkontaminasi seolah-olah ilmu itu hanya untuk tujuan duniawi semata. Maka Nabiullah Muhammad SAW berinisiatif memperbaiki
menyempurnakan pola pikir Nabiullah Sulaiman yang belum sempurna. Sebab itu Nabi kita kemudian berkata, waman aradal akhirata fa'alaihi bihi. Yang mau bahagia di akhirat, caranya juga dengan ini. Dan bahkan seterusnya Nabi bilang, waman aradahuma fa'alaihi bihi. Yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan itu. Nah, maka sebab itu Bapak Ibu, dalam agama kita tidak ada larangan. Sambil ibadah pun kita bisa cari duit. Misalnya ya, nanti kalau buka ayat yang mewajibkan kepada kita haji itu surat Al-Baqarah 197 ya, wa atimmu hajja wal umrata lillah fa in usirtum famastaysara minal hadi, seterusnya. Kemudian sampai ayat laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian mencari anugerah Allah saat kalian sedang menunaikan ibadah haji. Yang penting apa kata Allah? Faida afattum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram. Sudah apa di luar kepala Bang Billy? Yang moga-moga dengan keberkahan pengajian ini hafal lah. Nah, jadi kata Allah, nggak ada dosa kalian cari keuntungan, cari materi saat berhaji. Yang jangan jual kuota haji, itu yang nggak boleh. Ya kalau sambil haji, sambil berirham, jual makan, jual minum, cari uang, atau kerja sebagai petugas haji, atau kerja jadi supir haji, itu nggak ada dosa. Yang penting kata Allah, fa'idha afattum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram. Kalau kalian sudah bertolak dari Arafah menuju ke Masyairul Haram, ke Mina, ke Musdalifah, jangan lupa banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususan zikir yang dianjurkan untuk kita sebut saat kita menunaikan ibadah haji dan umrah, namanya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Enggak ada masalah itu dalam Islam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengkritik orang yang doanya itu cuma dunia melulu, tapi dia tidak pernah minta kebahagiaan di dalam kehidupan akhirat. Dalam ayat lanjutan itu kata Allah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Yang celaka itu siapa? Yang celaka itu kata Allah, orang yang doanya melulu dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak pernah minta apapun untuk kebahagiaan akhirat. Kayak yang heboh di media sosial itu kan ada orang berumrah, orang Afrika itu yang doanya di Multazam itu, ya Allah dolar plus. Kemudian ditegur, kamu mintalah akhirat, jangan fulus terus. Fulus awal, wal akhirah ba'din. Fulus dulu lah, nanti akhirat belakangan. Nah, kita jangan seperti itu. Ya, Allah kritik kalau melulu urusannya duniawi, itu yang dikritik sama Allah. Maka sebagai gantinya Allah ngajari kita ayat, ya wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Mintalah kepada Allah kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Maka kalau Bapak Ibu naik haji atau umrah, saat kita tawaf, di mana Bang Willy sunahnya baca doa itu? Ya betul, ini berarti sah jadi mutawif. Boleh naik umrah sama Bang Willy ini, recommended. Kalau kita sudah masuk Rukun Yamani, sebelum sampai ke Hajar Aswad, doanya yang disunahkan sama Rasulullah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sehingga ada cerita. Ada satu Pak Haji orang Madura, kaya raya, koki bawang, punya 2 orang istri. Istri tuanya namanya Khadijah, istri mudanya namanya Hasanah. Waktu tawaf
sampai ke rukun Yamani kan doanya Rabbana, kan gede-gede itu biasanya ada mutawifnya pimpin Rabbana, diikut sama jamaah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran pertama gitu juga doanya. Putaran kedua juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran ketiga masih hasanah terus. Putaran keempat Khadijah cemburu, cubit semua. Kamu hasanah terus dari tadi. Khadijahnya kapan? Maka Pak Haji Madura ini ubah doanya Rabbana atina fid dunya Khadijah wa fil akhirati Khadijah. Ya Allah kasih di dunia ini Khadijah, akhirat juga Khadijah. Maka di pesantren-pesantren NU itu ada lelucon. Kalau Bu Nyai itu istrinya Kiai, cantik. Ya, kalau suaminya Pak Kiainya meninggal dunia, itu kan biasanya sama dia tahlilannya itu kan sampai hari ke-40 itu tiap malam. Santrinya datang dari pesantren-pesantren mana-mana itu datang untuk tahlilan. Itu kalau Bu Nyainya cantik dan judes. Waktu baca doa kan Allahumma ghfirlahu warhamhu wa badilhu daran khairan min dari. Ya Allah gantilah dia rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Wah, zaujan khair itu nggak berani itu. Diprototin sama dia. Awas ya kalau baca doa itu awas. Wa zaujan khairan min zauji, nggak berani itu. Ya Allah gantilah istri yang lebih baik. Nggak berani karena ibunya lihat. Jadi yang baca doanya loncat langsung wa ahlan khairan min ali. Nggak ada zaujan khairan min zauji. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian para ulama kita akhirnya merumuskan kalau di-compare nih ilmu dunia dengan ilmu akhirat, yang mana yang harusnya terlebih dahulu diajarkan kepada umat manusia. Terutama saat kita masih dalam pendidikan dini, yang mana dulu. Dan akhirnya para ulama sepakat kalau ilmu akhirat ini dapat, dunianya akan ikut. Tapi kalau dunianya dapat, akhirat selama-lamanya nggak akan pernah ikut. Ya. Ilmu akhirat apa misalnya? Sabar kalau dapat musibah, syukur kalau dapat nikmat, tidak gampang marahan kalau ada orang yang mancing emosi kita, ya. Menerima keadaan apapun. Jadi Pak Alif kami ini menganggap itu bukan kebisingan, kayak suara zikir itu. Jadi majelis zikir di sana majelis zakir. Jadi kayak di telinga kami itu suara zikir. Tapi kalau orang nggak punya ilmu akhirat, ngeluh aja, ada aja yang ngeluh. Ya, dalam keadaan remang-remang seperti ini, kami tetap bisa menikmati. Yang makin khusyuk pengajian kami. Cuman yang saya khawatir muka saya takutnya nggak nampak di situ. Karena gelap muka saya. Nampak? Aman? Nanti dipakai skincare muka saya supaya percaya. Jadi bawaannya tetap nyaman di mana-mana. Dan syarat sukses di dunia itu seperti itu. Kalau kita dapat kerjaan banyak drama Koreanya daripada kerja, itu nggak akan pernah sukses. Sedikit dibentak sama atasan ngambek, besok minta resign, itu nggak akan pernah sukses. Nggak punya sabar. Maka tepat orang tua kita dulu Aceh menyebut dalam hadis Majah, tabula padi didimoh nalil, tabula nalil han didimoh padi. Kita tanam padi, yang namanya rumput pasti akan tumbuh di sampingnya. Tapi kalau kita tanam rumput, yang namanya padi tidak akan pernah tumbuh selama-lamanya. Itu juga kalau kita belajar ilmu akhirat, pasti yang dunia itu akan ikut dengan sendirinya. Tapi kalau kita belajar tok dunia, yang namanya akhirat itu tidak pernah mau ikut dengan akhirat, dengan dunia. Kenapa? Karena dia nggak kompatibel, ya, tidak sefrekuensi. Nah, maka oleh sebab itu kita bersyukur ya pada malam ini adalah malam pembukaan
tempat kita mengaji, tempat kita menimba ilmu, menambah ilmu pengetahuan. Salah satu tujuannya seperti yang dikatakan oleh Nabi tadi, ya, bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itu mungkin mukadimah pada pertemuan awal kita, ya. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang baru kita akan ngaji kitab seperti biasanya. Untuk malam pertama nggak usah berat-berat, karena kalau berat-berat malam ini pertama dan terakhir. Ya, kalau malam pertamanya ringan, wah beres, nah anak trip pengajian. Ditajak lo, baru pertemuan kedua ketiga kita beratin nanti. Ya, itu strategi dalam berdakwah, ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan malam ini. Nah, bagaimana, ada tanya jawab? Ya, silakan Bang Dedi kalau mau diarahkan. Ya, terima kasih banyak Ustaz Miza. Memang Ustaz Miza seperti yang udah beliau janjikan. Ngajinya jangan lama-lama Bang Dedi, 30 menit saja. Tapi diskusinya 3 jam. Karena yakin saya kan jamaah banyak pertanyaan, banyak undang-undang, kan. Mungkin untuk karena malam pertama kayaknya bebas saja, boleh Ustaz? Boleh. Malam pertama mungkin bebas saja mau bertanya seputar ilmu agama atau apa saja. Tapi malam selanjutnya, pengajian kita selanjutnya itu kita rencana kajian fikih. Tapi nanti kalau ada usulan boleh. Ustaz Miza masih bisa robah. Saya sudah sampaikan ke Ustaz Miza pengajian fikih. Tapi nanti kalau ada saran dan mayoritas saran itu kita pakai saran yang mayoritas. Nah, misalnya nanti sepakat mayoritasnya kajian tasawuf, kajian fikih, ya kita fikih itu. Insyaallah Ustaz Miza siap. Sirah Nabawiyah juga insyaallah oke, gitu ya. Jadi mana yang kita sepakati. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun boleh seputar keagamaan atau ibadah segala macamnya, atau boleh juga saran-saran, mungkin boleh juga. Silakan, siapa dulu kira-kira yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah bersedia mengisi pengajian. Mudah-mudahan yang berkuat mudah. Langsung saja karena mengingat waktu. Ada salah itu wajib, berjamaah sunnah. Jadi ada kawan-kawan bilang saya nggak mau ke berjamaah. Yang ada salahnya. Jadi bagaimana kita saya juga melakukan itu untuk meyakinkan mereka. Persoalan di mana saja. Ya, yang wajib dulu saya bilang. Jaga berjanji dari sejak kecil. Bagaimana saya dalam hidup selalu menggerakkan para penjemaah. Punya sungguh apalagi orang itu sabar jawab. Jadi saya tidak ngomong sama Ustaz supaya mudah saya hadapi orang-orang yang muda-muda itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh gimana yang boleh sekali. Kalian aja langsung. Boleh juga. Sholat berjamaah sunnah, qada wajib, tapi ninggalin sholat dengan sengaja haram. Selesai. Ya kan? Qada itu kan sengaja dia ninggalin sholat supaya nanti bisa diqada. Tapi ninggalin sholat dengan sengaja itu haram dan termasuk akbarul kabair, termasuk dosa besar kalau disengaja. Karena Rasulullah bilang dalam hadis, al-ahdu bainana wa bainal kafiri wal musyriki, ninggalin atau kerjakan sholat. Kita kerjakan sholat, kita masih sah disebut muslim. Kita ninggalin sholat dengan sengaja. Jadi kalau dia qada sengaja dengan niat itu, dia sudah berdosa dulu sebelum dia melakukan perbuatan wajib qadanya.
Jadi masalah qadha sholat itu sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama, qadha yang disepakati oleh para ulama. Bagaimana sholat qadha yang disepakati oleh para ulama? Sholat qadha yang karena dua sebab. Karena lupa atau karena kita ketiduran. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, man nasiya an sholatin, man nama an sholatin, au nasiyaha, falyusalliha idza dzakara. Barang siapa yang tertidur atau lupa dalam mengerjakan sholat, maka hendaklah dikerjakan kembali pada saat dia ingat atau terbangun dari tidurnya. Di dalam Sahih Bukhari itu Rasulullah SAW pernah melakukan safar jauh, ditemani oleh beberapa sahabat, salah satunya Abu Hurairah. Tiba-tiba di malam hari Rasulullah memutuskan kita berhenti istirahat. Bentangkanlah tenda. Kemudian Rasulullah malam itu tidak tidur karena waktu hampir subuh. Abu Hurairah kemudian usul sama Rasulullah, ya Rasulullah, lebih baik Anda tidur. Yang saya yang jaga malam, dan saya yang akan membangunkan jamaah semua nanti waktu datangnya waktu sholat subuh. Subuh datang, sahabat Nabi semua tidur, Nabi juga tidur, Abu Hurairah juga tertidur. Kapan bangunnya itu? Ash-asha syams. Saat sinar matahari itu masuk ke dalam mata Rasulullah, tertidur. Nabi Muhammad bangun, itu waktu syuruk. Rasulullah marahin Abu Hurairah, Abu Hurairah gimana? Katanya kamu janji bangunin saya. Ma'ana illa basyarun misluka ya Rasulullah. Saya ini kan manusia biasa kayak kamu. Gampang aja ngelesnya itu. Nah, ditanya sama Rasulullah, kok tadi kan janji kamu bangunin kita sholat. Nah, Abu Hurairah jawab, ma'ana illa basyarun misluka ya Rasulullah. Saya kan sama-sama manusia kayak kamu Rasulullah. Nah, akhirnya Rasulullah SAW sholat. Nah, itu namanya qadha. Sholat itu secara pembagian waktu ada 3. Tepat waktu namanya ada. Nah, di luar waktunya namanya qadha. Untuk mengulangi demi kesempurnaan. Tadi misalnya sholat sendiri, ketemu dengan 2 orang, udahlah ulang aja untuk dapat pahala jamaah. Itu namanya i'adah. Nah, jadi sholat pada waktunya namanya ada. Misalnya tadi kita sholat isya, usalli fardal isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada. Billahi ta'ala. Atau pulang kantor kelelahan, tidur, bangunnya sudah isya, maghrib lewat. Itu berarti sholat maghribnya niatnya usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati qadha'an. Billahi ta'ala. Tadi sholat sendiri, setelah selesai sholat ada 2 orang baru masuk ke masjid, mau ulang supaya dapat pahala jamaah. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati i'adatan billahi ta'ala. Sama kayak Bapak Ibu misalnya pergi umroh. Kan ada waktu tertentu ya Bang Willy, di atas pesawat kita sholat. Sholat di atas pesawat itu enggak sempurna rukun dan syarat. Salah satu syarat sholat itu apa? Menghadap kiblat. Kita di atas langit, kiblat di bawah, gimana itu caranya? Nggak sempurna. Ya, dan sholat itu kan berdiri bagi yang mampu. Di dalam pesawat bagaimana berdiri? Dimarahin sama mbak-mbak pramugari. Jadi sholatnya nggak sempurna, tapi wajib sholat nggak? Wajib. Kalau sudah datang waktu, wajib sholat. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i fatwanya setelah kita grounded tiba di darat, kita ulang balik. Misalnya tadi sholat zuhur, sholat asar, tiba di Madinah misalnya malam, itu sunnah kita disuruh ulang sholatnya, tapi bukan qadha itu karena kita sudah sholat tadi. Sholat di situ i'adah demi kesempurnaan sholat. Jadi niat sholat itu 3, ada qadha, i'adah. Nah, qadha seperti ceritakan tadi itu disepakati oleh para ulama, boleh. Nah, itu qadha yang boleh. Saya sering kalau misalnya ada libur pengajian 1 malam,
Itu biasanya saya gunakan untuk family time dengan keluarga, keluar, kan nggak ada pengajian, nggak ada maghrib, keluar itu. Biasanya pulangnya jam 10, lupa sholat isya, ketiduran. Subuhnya bangun, semalam ada sholat isya apa enggak ya? Itu sering. Kalau saya sering sekali. Kalau nggak langsung sholat isya waktu dengar azan, pasti kebawaannya lupa-lupa ingat kita sholat isya. Nah seperti itu boleh kita langsung qadha. Kapan qadhanya? Saat selepas sholat subuh, langsung kita bangun lagi kerjakan 4 rakaat. Kenapa? Lupa. Sebabnya lupa atau ketiduran, boleh kita mengqadha sholat. Bi ijma'il ulama, sepakat semua para ulama. Nah ada satu lagi. Ragu-ragu gimana? Nah, ada kaidah di dalam agama, al aslu baqaun ala makana ala makana. Hukum asal itu tetap sampai ada bukti yang lain yang membuat hilangnya keraguan-raguan. Hukum asal itu kan kita nggak sholat, ya, sampai kita benar-benar mengetahui diri kita mengerjakan sholat. Maka saat kita ragu-ragu ada sholat apa enggak, berarti hukum asalnya apa? Kita tidak dalam keadaan sholat. Al-yakin la yuzalu bisyak. Saat kita yakin sudah sholat, nah berarti kita nggak boleh ragu-ragu. Tadi malam saya udah sholat, ini kok kayaknya belum. Ya itu keraguan-raguan itu dianggap tiada. Tapi kalau ragu-ragunya seimbang antara kerja atau tidak, maka hukum asalnya kita nggak sholat. Maka sunnah kita melakukan qadha sholat. Itu qadha yang disepakati oleh para ulama. Ada satu lagi qadha yang diperselisihkan oleh para ulama. Qadha masa jahiliyah. Dulu misalnya masa jahiliyah nggak pernah sholat sampai 50 tahun. Saat tiba-tiba uban sudah bertabur, kulit sudah kendur, mata sudah kabur, gigi sudah gugur, sudah hampir tidur. Baru ingat Allah, sudah masuk rumah harapan kita. Dokter 5 orang di kanan, di kiri 5 orang perawat. Israel sudah siap datang menyambut nyawa. Udah ingat tobat. Oh banyak kali tinggal sholat. Nah itu qadha yang diperselisihkan oleh para ulama. Mazhab Syafi'i bilang wajib qadha. Jumhur ulama bilang nggak ada lagi qadha. Kenapa? Karena sholat itu dikerjakan dalam batas waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu dikerjakan dalam waktu-waktunya. Kalau sudah lewat waktu, apalagi sudah berpuluh tahun, sudah selesai sholat itu. Tidak harus diqadha, tidak harus diulang. Terus bagaimana cara kita taubat? Ya taubatnya memperbanyak amal soleh, ya, banyak-banyak sholat sunat, ya, banyak-banyak wudu. Man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min tahti jasadi hatta takhruja min tahti atfarih. Orang yang berwudu bagus wudunya seperti yang dicontohkan Nabi, keluar semua dosa-dosa dari tubuh, bahkan keluar dari bawah tubuhnya. Banyak sedekah, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Nah itu kata jumhur. Kata Imam Syafi'i betul, cara menggugurkan dosa itu ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Wa'at bi'i sayyi'atal hasanata tambuha. Kita buat dosa, ikuti dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik kita itu moga-moga akan menghapus dosa kita. Perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, perbanyak wudu, ya, perbanyak sedekah. Tetapi yang namanya qadha, kata Imam Syafi'i, wajib. Jadi Imam Syafi'i mengibaratkan qadha itu seperti utang. Tapi bedanya ini utang kita dengan Allah. Utang itu, misalnya saya punya janji utang sama Bang Willy. Bang Willy pinjam duit berapa Pak Ustaz? 10 juta rupiah. Boleh. Kapan nih bayar? Tahun depan ya. Saya utang sama Bang Willy 1 Januari 2024. Jatuh temponya kan berarti 1 Januari 2025.
Nah, apakah saat temponya jatuh, saya tidak punya duit untuk bayar utang, sudah masuk Februari 2025, Maret, sudah masuk April, Mei, utang saya nggak wajib lunasi lagi? Masih wajib kan? Masih wajib. Kalau nggak enak kali kita berutang seperti itu, nggak usah lagi bayar. Walaupun jatuh temponya sudah lewat, kita belum mampu melunasi utang, yang namanya utang itu masih wajib kita lunasi, kata Imam Syafi'i. Itu utang sesama manusia, masih wajib dilunasi. Bagaimana utang kita dengan Allah? Apalagi ada hadis Nabi yang mengatakan dainullah ahaqqu bil wafa. Utang manusia dengan Allah itu yang lebih prioritas untuk kita lunasi. Ya, utang nazar misalnya ya, kan orang sering nazar itu kelewatan kadang-kadang. Saya janji kalau saya dapat ini saya puasa 2 bulan berturut-turut, 1 bulan aja repot. 2 bulan berturut-turut, akhirnya gagal terus. Mau puasa ini udah Senin ini udah puasa, tiba-tiba dapat undangan gagal lagi. Mulai dari nol lagi kan? Itu gimana caranya? Udah, berarti nazar itu harus bayar kafarat kalau berkaitan dengan nazar. Nah, sholat karena kita tinggal di masa jahiliyah dulu, misalnya 20 tahun masa kita jahiliyah, maka selama 20 tahun setelah kita mengerjakan sholat pada waktunya dengan niat ada tadi, maka setelah itu kita bangun kembali, kita mengerjakan kembali sholat yang sama dengan niat qadha. Misalnya tadi habis sholat maghrib 3 rakaat, yang pertama berjamaah ada lillahi ta'ala. Setelah sholat bangun lagi, ngerjain lagi sholat maghrib 3 rakaat, tapi niatnya kali ini qadhaan lillahi ta'ala. Nah itu yang dipraktekkan di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya kalau orang pesantren kan itu. Habis sholat bangun lagi dia. Ya, kenapa? Mungkin dulu ada tinggal sholat di masa jahiliyah, maka dikodok setelah dia mengerjakan sholat lima waktu. Lebih kurang seperti itu. Silakan mungkin ada yang lain. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, masalah mengenai kodok sholatnya. Jadi ada teman, jadi dia nggak pernah melaksanakan sholat sunnah seperti tahajud duha. Jadi asal dia bangun tahajud, walaupun dia kerjakan 4 rakaat, tapi dia niatnya untuk mengkodok sholat duhur. Nah, mengkodok sholat duhur, karena zaman jahiliyah dulu dia bilang dia banyak dia meninggalkan sholat. Jadi apa niat kita tahajud sementara sholat fardu itu banyak kita tinggalkan. Jadi niat tahajud tadi dikodok dia. Jadi dia bilang katanya sama dia kita mendapatkan pahala tahajud. Begitu juga dengan sholat duha. Nah, sholat duha dikerjakan 8 rakaat, 12 rakaat. Kadang dia kodok sholat asar, bisa termasuk juga dengan sholat duhur. Jadi dia nggak niat untuk sholat duha. Tapi pada saat setelah dia selesai mengkodok ini kurang lebih 20 tahun, baru dia tunaikan sholat sunnah yang sungguh kali. Gimana kira-kira masalah pahala tahajud atau duha tadi, apa dapat cara otomatis apa terhitungnya pahala fardu saja gitu, kodok fardu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, qadha itu pada waktu masing-masing. Sholat duhur diqadha di waktu duhur, bukan di waktu tahajud. Kalau di waktu tahajud itu yang diqadha waktu sholat isya boleh, karena waktu sholat isya itu terbentang dari mulai azan sholat isya sampai sebelum azan sholat subuh, itu masih boleh. Jadi qadha sholat asar kapan? Setelah mengerjakan sholat asar sampai sebelum azan sholat maghrib. Qadha sholat maghrib kapan? Setelah azan sholat maghrib sampai sebelum azan sholat isya, dan seperti itu seterusnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tidak mesti mengerjakan qadha menafikan sunnah, tidak mesti. Bahkan nanti kalau kita baca di dalam kitab fikih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengqadha ibadah-ibadah sunnah
yang sudah dilakukan secara terus-menerus oleh Nabi. Sehingga menjadi kaidah wa yajuzu qada'is sunnah ma yakun mudawamatan bihi. Boleh hukumnya di dalam agama kita bahkan mengqadha amal ibadah sunnah, tetapi dengan satu syarat yang sudah kita lakukan terus-menerus. Contohnya misalnya ada di antara jamaah kita di sini yang istiqomah betul puasa Senin Kamisnya. Hari itu tidak bisa puasa Senin. Kenapa? Karena ada undangan tetangga di sebelah rumah lagi. Jadi panitia memenuhi undangan kan hukumnya wajib. Puasa Senin itu kan hukumnya sunnah, wajib batal itu. Tapi karena dia istiqomah betul puasa Senin Kamis, boleh itu puasa Seninnya diqadha besok hari Selasa. Bagi yang istiqomah puasa Senin Kamis. Bagi yang sekali ada sekali enggak usah. Kayak kita ini kan nggak usah. Nah, jadi sekali lagi yang namanya mengqadha itu tidak harus menafikan ibadah sunnah, dia bisa berbarengan, jalan berbarengan, sunnah tetap kerjakan, qadha juga tetap ditunaikan, ya. Dan itu yang dilakukan dulu oleh para sahabat Nabi, ya, oleh para ulama, terutama ulama kalangan Syafi'i yang tidak harus menafikan. Dan bahkan kalau yang namanya ibadah sunnah pun kalau kita sudah istiqomah melakukannya, boleh sifatnya diqadha. Itu dalam tasawuf kan ada namanya rotib. Rotib itu zikir yang diamalkan dengan kurikulum tertentu. Kalau zikir itu bebas-bebas saja. Hari ini mau 300 kali, besok 100. Itu zikir. Kalau ratib itu durasinya, komposisinya harus pas. 1000 tiap hari. Hari ini bacanya la ilaha illallah, besok Muhammad Rasulullah, seperti itu terus. Itu namanya rotib. Jadi zikir yang sudah dikurikulumkan namanya rotib. Kadang-kadang kita hari ini terlalu sibuk, nggak habis baca 1000 kali. Boleh nggak itu diqadha besok 1000? Boleh. Tapi dengan syarat itu sudah kita lakukan secara mudawamah. Amalan itu selalu kita lakukan, maka itu boleh diqadha pada hari berikutnya meskipun itu adalah amalan sunnah. Jadi seperti itu ya kebetulan mengenai qadha. Ya silakan di belakang. Kita punya 12 nih Bang ini. Saya Ustaz Aulia. Oke ya, silakan. Izin Ustaz. Kita semua mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tips agar kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian Ustaz, terima kasih. Wah, ini berat kali pertanyaannya. Karena masalahnya saya nggak hidup di zaman Nabi. Ya. Tapi cara Rasulullah mencintai kita itu dengan mencintai apapun yang disukai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Muhammad suka tahajud, ya kan? Sampai bengkak-bengkak kakinya malam. Ya. Maka juga kita lakukan tahajud seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling senang baca Al-Quran. Bahkan memberikan apresiasi yang tidak diberi dalam ibadah-ibadah yang lain. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia diberikan satu kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfan, kata Nabi. Aku enggak pernah bilang alif lam mim itu satu huruf, tapi alif huruf terpisah, lam juga huruf terpisah. Begitu juga dengan mim. Tinggi sekali apresiasi Nabi kepada para penghafal Al-Quran. Maka sebagaimana Nabi mencintai pembaca Al-Quran, maka kita juga harus senang membaca Al-Quran, mencintai para penghafal Al-Quran.
Apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suka sekali dengan orang penyabar. Pernah kan dalam satu majelis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang marah-marah dengan Nabi, Nabi senyum-senyum aja. Abu Bakar pertama senyum-senyum, lama-kelamaan Abu Bakar terpancing juga emosinya. Saat Abu Bakar tersulut emosinya, Nabi tinggalin Abu Bakar. Belakangan kan Abu Bakar nanya Rasulullah, kenapa saat saya mau membela dirimu? Jawab Nabi, saat engkau tadi diam, sabar, saat orang maki-maki kita, itu kita dikelilingi oleh para malaikat. Tapi pada saat kamu marah, tiba-tiba malaikat pada lari, kita dikelilingi oleh setan. Nah, saat itu Nabi Muhammad minta. Nah, kita juga suka punya sifat sabar, sifat syukur, tidak gampang marah. Itu kan sifat-sifat yang disukai oleh Rasulullah. Jadi setiap kali kita punya atau mencintai apa saja yang dicintai oleh Rasulullah, itulah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai kita. Ini bapak-bapak ini kan baik nih dengan sama-sama jamaah, tapi ada harus yang lebih baik lagi yang harus kita perbaiki hubungannya. Nah, siapa? Dengan keluarga kita sendiri. Rasulullah bilang dalam satu hadis, khairukum khairukum bi ahli wa ana khairukum bi ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya sendiri. Dan saya adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya. Maka betul kita untuk baik sama atas rekor itu pihak pejabat. Belum kasih instruksi sama Bu Oli, siap Bu Oli, siap. Itu bingung. Instruksinya belum habis dia udah siap apa itu? Istrinya marah-marahan tiap hari, pasang muka bengok tiap hari. Nah, itu tidak ada baiknya orang seperti itu, karena disuruhnya kita baik sama keluarga. Rasulullah itu pernah kan buat haul buat Khadijah. Jadi setiap tahun, setiap hari kematian Khadijah itu Rasulullah buat haul, acara makan-makan kendurian. Salah satu yang diundang itu Haulah binti Khuwailid, Khadijah, adik perempuan Khadijah yang mukanya itu 100% dengan Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Gimana nggak cemburu? Ini Rasulullah kata Nabi. Lebih hebat ibu kamu. Ibu kamu janda dapat anak muda perjaka, berondong lah kalau istilahnya. Tapi Aisyah gadis dapat budak tua. Jadi Nabi menertawakan dirinya sendiri untuk menyelamatkan dua orang perempuan yang ia cintai. Ya kan, itu kan menghina diri sendiri. Nabi anak muda usia 25 tahun gagah nikah dengan janda yang sudah tua, punya anak. Yang hebat siapa? Khadijah kata Nabi. Aisyah gadis nikah dengan budak tua, ya seperti saya kata Nabi. Nabi menertawakan dirinya sendiri untuk menyelamatkan dua orang perempuan yang sangat dicintainya. Masalah perempuan itu kalau sudah ribut sesama perempuan itu repot. Yang paling susah itu siapa? Mengakurkan menantu dengan ibu mertua kan? Paling repot itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini kalau punya istri, akur istri kita dengan ibu kita, itu anugerah. Itu anugerah terbesar diberikan sama Allah. Rasulullah seperti itu. Nah, kalau kita mau dicintai oleh Nabi, berperilaku juga seperti perilakunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa? Suka menertawakan diri, senang membanggakan orang lain. Nabi itu kan kalau sahabat dipuji-puji, tapi giliran contoh yang itu bukanlah contoh yang dicontoh sama Rasulullah. Yang pertama adalah apa yang dicintai oleh Nabi. Yang kedua perilakunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga itu kita menjadi orang yang dicintai Rasulullah. Jadi kita itu tidak sederhana seperti itu ya.
Tapi oke, ada Bang Khairul, ya. Hari pertama. Ada satu pertanyaan saya terkait yang kalau kondisi Jadi tolong jawab. yang kita minimal posisi atau berapa dulu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Alasannya Allah menggabung pelaksanaan haji dan umrah satu kewajiban perintah. Bukan karena cerah Jumat karena travel enggak. Memangnya itu haji itu diwajibkan oleh Allah dalam satu wa atimul hajja wal umrah haji umrah menjadi kata. Cuman bedanya apa? Haji itu rukun Islam. Haji umrah tidak masuk dalam rukun Islam. Bedanya berarti kepada tapi kepada dalam kurang jawab Imam Syafi'i ibadah sama wajib dua kalilah ibadah juga berlaku dalam yang lain kan tiga aja itu Islam akil balik itu 6 dalam surah Istita'ah itu dimulai oleh zat rohilah. Di zaman kita ini nambah satu lagi kategori istita'ah, punya kuota apa enggak? Kemarin banyak itu kan jamaah punya duit tapi gagal berangkat, kenapa? Enggak ada kuota furoda, gagal berangkat juga. Apalagi kalau kuotanya dikorupsi, ya kan makin bertambah-tambah gagal berangkat. Nah, oleh sebab itu para ulama mengatakan apa? Kewajiban haji tidak bisa digugurkan dengan pelaksanaan ibadah umrah. Kenapa demikian? Meskipun sama-sama wajib, haji ini masuk dalam rukun Islam, sedangkan umrah tidak masuk ke dalam rukun Islam. Maka yang harus diutamakan, kita terbang juga berangkat. Maka tidak ada salah setelah kita mendaftar ibadah haji sambil nunggu, apalagi Aceh 34 atau 36 tahun masa nunggunya. Kalau kita sekarang usia 40 tahun, kalau panjang usia baru 70 tahun, baru 75 tahun kita berangkat ibadah haji. Maka dalam keadaan seperti ini para ulama membolehkan kita melaksanakan ibadah umrah. Kenapa boleh umrah terlebih dahulu kita belum berhaji? Fakta dalam sejarah, Nabi Muhammad seumur hidupnya 4 kali umrah, sekali berhaji. Dari 4 kali umrahnya Nabi, 3 diantaranya dikerjakan oleh Rasulullah sebelum beliau berhaji. Pertama, umrah Nabi Muhammad saat perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Sudah naik umrah Nabi Muhammad tahun 6 Hijriah. Yang kedua, dalam peristiwa Fathul Mekah 8 Hijriah. Nabi Muhammad 8 Hijriah itu kembali ke kota Mekah sebagai pemenang. Bahkan peristiwa orang Hunain tiap hari diteror orang Mekah, tiap hari buat gangguan-gangguan. Maka Nabi Muhammad berangkat lagi dari Madinah ke selatannya kota Mekah untuk berperang dengan penduduk Hunain yang selalu mengganggu kaum muslimin yang ada di kota Mekah. Dan perang Hunain itu perang pertama sekali dalam sejarah Islam.
jumlah pasukan Nabi lebih banyak dibandingkan pasukan kafir dan musyrik. Sebelum-sebelumnya kan perangnya selalu nggak imbang. Nabi selalu lebih dikit dibandingkan kaum kafir. Perang Badar 1000 lawan 313. Perang Uhud 1000 lawan 3000 pasukan kafir Quraisy. Perang Khandaq atau Ahzab 10.000 lebih lawan 3.000 penduduk Madinah. Nggak imbang. Tapi pertama sekali dalam sejarah Islam, pasukan Nabi itu lebih banyak kapan? Waktu perang Hunain. Maka Allah abadikan itu cerita perang Hunain dalam surat At-Taubah. Walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yawma Hunain idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Karena banyaknya jumlah pasukan Rasulullah, sahabat ini jumawa. Hari ini menanglah kita ini, enteng kali ini perang Hunain ini. Perang Badar aja kita sedikit menang. Ternyata nggak boleh sikap jumawa itu. Maka kan perang Hunain itu pertama-tama kalah Nabi Muhammad. Banyak sahabat luka-luka. Ya, setelah perang Hunain itu, singkat cerita, akhirnya Nabi Muhammad bisa menang dalam perang Hunain. Waktu kembali ke kota Mekah, banyak sahabat Nabi ini yang luka-luka, yang kehabisan tenaga. Maka Rasulullah berhenti di suatu tempat 36 km selatannya kota Mekah. Di situ beliau merecovery pasukan perangnya, mengobati yang luka. Tempat itu kemudian dikenal dengan nama Ji'ronah sekarang. Di tempat itulah setelah pasukan Nabi sembuh, sudah pulih kekuatannya, untuk sebagai tanda syukur kepada Allah, Rasulullah mengerjakan ibadah umroh yang ketiga. Nah, maka kalau sekarang kenapa ada orang naik umroh mikotnya dari Ji'ronah, itu pertama sekali dilakukan oleh Nabi setelah perang Hunain tadi. Jadi Nabi seumur hidupnya 4 kali umroh. 3 diantaranya dikerjakan sebelum beliau mengerjakan ibadah haji. Hajinya Nabi kapan? Tahun 10 Hijriah. Namanya Haji Wada. Haji pertama dan haji terakhir. Nah, maka haji itu kan wajibnya digandeng dengan umrah kan? Haji dulu, umrah belakangan namanya ifrad. Umrah dulu, haji belakangan namanya tamattu. Haji dan umrah digabung dalam satu niat namanya haji qiran. Ya, maka kata Imam Syafi'i, haji dan umrah itu sama hukumnya, sama-sama wajib. Kapan haji umrah itu wajib? Umrah yang dilakukan pertama sekali dan juga umrah yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji. Oleh sebab itu, jika kita mau disuruh pilih-pilih daftar umrah atau daftar haji terlebih dahulu, daftar haji dulu. Kenapa? Meskipun sama-sama wajib, wajibnya haji itu rukun Islam, wajibnya umrah bukan rukun Islam. Yang pertama. Yang kedua, baru kalau kita nggak ada istita'ah, kan berangkat haji salah satu kategori istita'ahnya sekarang dapat kuota. Ya, kalau nggak dapat kuota, sebanyak apapun duit tetap nggak bisa terbang. Ya, maka boleh di dalam syariat kita berangkat ibadah umrah, tetapi setelah mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kurang seperti itu. Terima kasih. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Takutnya nanti kan jam 12. Karena kita ada yang mau kita. Ya, mungkin untuk memberkahi pengajian kita dan pembukaan pengajian ini, sambil ditutup oleh Ustaz Midah, kita minta beliau untuk bersama-sama membacakan doa untuk pembukaan pengajian kita. Dan nanti setelah ditutup dengan doa, karena ini pembukaan pengajian, insya Allah kami ada sediakan kenduri becut, kenduri Bu Simano. Kenduri makan nasi gulai ayam, mudah-mudahan cukup. Kalau nggak cukup nanti insya Allah Allah cukupkan. Nah, itu mungkin. Dan sambil kita makan Bu Simano di sini, boleh sini Mas Alif? Ya. Sambil kita dalam batu atau perubahan, terus mungkin batas waktunya sampai jam berapa gitu, karena kan mungkin perlu dibatasi kalau untuk kedepannya. Kami pertama nggak apa, dibatasi sampai jam berapa gitu kan.
dan yang lain-lainnya yang perlu kita sepakati. Mungkin untuk memberkahi sekalian Ustaz Nizam tutup, sekalian juga kita minta doa dari Ustaz, dari guru kita supaya berkah pengajian ini dan semoga pengajian ini terus berjalan. Kepada Ustaz Nizam, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna bi dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassuna wa ta'abudana wa taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna warhamna anta maulana ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa 'afwan 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ja'alna mimman alladziina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruman. Allahumma la tada' lana fi hadzal maqam dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Terima kasih kepada Ustaz Nizam yang sudah membacakan doa. Mungkin nasinya ada di situ, mungkin bisa diopor aja. Ada nasi, ada apa? Mungkin kita sambilan aja Pak.